Ya Allah, deg-degan amat. Deg-degan para alim ulama, Masya Allah. Hapunten, abdi boleh kirang takjil. Hapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya takjimi, yang saya kagumi, semua para alim ulama yang hadir di sini, terutama Abah Aos, insyaallah beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan usianya. Amin. Dari beliaulah kita berwasilah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama di sini ada wakilnya Abah Kiai Haji Edi Sutisna Rasa. Seluruh jamaah, ibu, bapak yang dimuliakan Allah, yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai. Mohon maaf pada alim ulama yang saya takjimi, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya, karena berkat beliau saya bisa ada di sini, berkat doanya beliau. Karena siapalah kita tanpa berwasilah kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama yang bisa mendekatkan, memfasilitasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenal kita kepada Rasul, kepada para nabi. Beliau adalah guru-guru kita. Doakan yang bisa menuntun kita di dunia wal akhirat. Amin. Inilah grogi ngobrol di depan para ulama. Saya ini Ratu Ageng Rekawati, seorang wanita yang miskin ilmu, fakir iman. Tentunya saya butuh doa, dukungan, arahan dari para alim ulama, para guru-guru semua yang di sini. Tentunya di setiap tempat adalah ruang belajar, dan setiap orang yang ketemu kita adalah guru. Itu buat saya. Jadi guru itu segalanya yang bisa menjadikan pelajaran hidup kita. Saya di sini alhamdulillah bisa bersilaturahmi dalam momen manaqib. Luar biasa, mudah-mudahan insya Allah kita adakan di setiap tempat manakiban untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, sebagai refleksi hati kita, sebagai refleksi jiwa kita lebih tenang, lebih damai. Karena dunia itu nyata, tapi kematian itu lebih nyata adanya. Yang jauh pengalaman, yang dekat kematian. Mudah-mudahan dengan wasilahnya guru-guru kita selamat dunia akhirat. Amin. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Panjang usianya dalam keadaan taat dan bermanfaat. Amin. Tentunya bimbingan guru-guru kita. Amin. Luar biasa, saya tadi melihat Abah Kiai Edi. Beliau terdiam, termenung, bahkan memejamkan mata saat mendengarkan manaqib. Saya baru paham bahwa itulah sebuah adab dan akhlak saat kita mendengarkan manaqib. Karena kita mendengarkan manaqib itu bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati
dan rasa. Beliau itu namanya Abah Edi Sutisna Rasa. Jadi rasa itu luar biasa yang mendominankan semua kita. Kadang-kadang kita jangan terperangkap oleh rasa. Rasa itu lebih ke nafsu, tapi arahkan rasa kita lebih mencintai para alim ulama agar kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mencintai Rasulullah. Amin. Tahlil La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah. Karena Rasulullah 13 tahun berjuang hanya untuk memperjuangkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita yakin kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tentunya kita tidak akan minta tolong kepada selain Allah. Tentunya kita tidak akan kecewa kalau Allah memberikan takdir-takdir yang kurang baik. Kalau kita ingin dapat ridho dari Allah, mudah-mudahan kita ridho dengan setiap takdir-takdir yang Allah berikan. Yang namanya takdir itu kan bukan hanya takdir baik aja. Allah itu Maha tahu semua yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan dengan nasihat para guru-guru kita di sini semua kita lebih lembut hatinya, lebih luar biasa. Selamat di dunia wal akhirat. Di sini para pejuang-pejuang, buat saya ini sahabat-sahabat semua. Para pejuang-pejuang insya Allah yang memperjuangkan untuk Banten lebih baik dan sejahtera. Jika kita selalu mendirikan manakib di mana-mana aja, insya Allah keberkahan turun di tanah Banten ini. Menjadikan Banten baldatun thayyibatun warabun ghafur. Hapunten kasadayana, saya maju di Banten memberanikan diri bukan karena untuk mengejar pangkat jabatan, karena pangkat jabatan itu hanya properti dunia. Tapi tanpa pangkat jabatan, siapalah saya agar bisa membenahi semuanya. Jadi biarkan pangkat itu menjadi pilar semua rakyat Banten. Karena obsesi saya ingin mesejahterakan rakyat Banten. Kenapa saya harus jadi maju ke Banten 1? Karena itu fasilitas agar kita punya kewenangan. Di sini ada anggaran dan kebijakan. Jika anggaran itu diberikan oleh yang punya kebijakan secara adil merata, insya Allah Banten baik-baik saja. Tentunya saya pun tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kontrol sosial, butuh nasihat dari semua, terutama dari para alim ulama, dari para semua masyarakat-masyarakat yang ada di Banten. Banten ini kaya luar biasa. Sebenarnya setiap saya silaturahmi kemana-mana, simple keinginan masyarakat Banten itu hanya ingin kesetaraan. Saat anaknya sekolah, ada sekolah yang berkualitas, ingin punya sekolah yang berkualitas tanpa harus anaknya sekolah di luar daerah. Betul nggak? Saat ada di situ pabrik atau apapun itu, ingin masyarakatnya, terutama yang dahulu menikmati di sekitar situ. Saat ada keluarganya yang sakit, ingin mendapat fasilitas yang baik, dilayani baik tanpa harus keluar daerah, tanpa harus yang sakit malah makin sakit. Seolah masyarakat yang tidak mampu tidak boleh sakit. Banten ini tingkat kebahagiaannya sangat rendah. Itu saya melihat grafik menurut survei. Banten ini tingkat penganggurannya sangat lumayan banyak. Banten ini tingkat kemiskinannya sangat lumayan banyak. Wajar kalau tingkat kemiskinan meningkat karena pengangguran pun banyak. Mungkin nanti kita butuh solusi-solusi karena setiap daerah itu kasusnya beda-beda.
Saya jadi ngoceh sendiri ya, seolah orasi jadi. Mohon maaf. Intinya kita di sini berjuang untuk Banten. Pangkat jabatan itu bukan pujian, tapi sebuah ujian. Ujian seorang pemimpin, di mana dia mampu bisa melayani masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya, karena tanggung jawabnya di dunia wal akhirat. Saat saya bermasalah dengan satu orang, saya minta maaf sama satu orang, itu bisa insya Allah. Tapi saat saya bermasalah dengan 13 juta warga Banten, dengan doa orang-orang yang merasa terzolimi, apa itu nggak masalah buat nanti akhirat saya? Bantu doa saya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia saya dalam keadaan taat dan bermanfaat. Amin. Jangan hanya dukung saya untuk menjadikan saya gubernur Banten, tapi harus doakan untuk jadi gubernur yang amanah. Amin. Karena pun saya diancam sama orang tua saya, papa saya, Abah Kiai Haji Teguh Sahari. Saat kamu jadi pemimpin, saat kamu tidak amanah, saya penggal leher kamu. Karena saya punya hak itu. Buat saya ini bukan pujian jadi seorang pemimpin, tapi ujian. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri, karena saya ingin sekali melihat tanah lahir saya Banten ini menjadi sesuatu sebagai percontohan. Saya ingin mengembalikan sesuatu di era keemasannya. Zaman dahulu itu para sultan-sultan Banten, mereka adalah seorang wali Allah, orang-orang soleh. Kita ambil contoh di era Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Banten itu disorot dunia, dibanggakan dunia, bahkan dirindukan. Karena Banten gemar limpah roh Cinawi, rakyatnya makmur, pemimpinnya adil. Insya Allah mudah-mudahan kita kembalikan Banten ke era keemasannya. Saya tidak mau banyak janji, karena janji manusia kadang bisa terlampaui. Tapi sama-sama kita berjuang, bergerak, dan melakukan sesuatu. Sebagai rakyat Banten, tentunya saya pribadi diajarkan sama papa saya, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Astagfirullah, ayo. Kebaikan dalam apa? Apapun itu yang bisa kita lakukan. Karena hidup ini sejauh apapun kita melangkah, endingnya kematian. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Apapun yang kita lakukan itu bekal nanti buat ke akhirat. Ada yang hidup kekal? Nggak ada. Ini salah satu ikhtiar saya, mudah-mudahan Allah ridho. Saya jadi nangis, Insya Allah. Ayo kita sama-sama. Abah aja deh yang banyak bicara, karena saya kalau untuk ngomong masalah terlalu ini, jujur saya belum pernah mengkampanyekan diri bahwa saya seperti ini enggak. Saya sama-sama rakyat biasa yang punya mimpi ingin membentuk Banten ini lebih sejahtera. Bangganya kita sebagai orang Banten saat Banten itu kita kemana-mana, oh dari Banten ya, hebatnya. Saat saya pergi kemana-mana saya ditanya, ibu dari mana? Dari Banten. Oh Banten dinasti ya bu. Saat saya pergi lagi kemana? Oh Banten itu yang tingkat korupsinya tinggi, luar biasa. Bu, Banten itu miskin ya, orang mau sekolah aja jembatan lewat. Banten itu jalannya hancur. Kita nggak usah nyalahin pemimpin-pemimpin kita, karena semua manusia juga tempatnya salah. Tugas kita mendoakan pemimpin kita, mudah-mudahan pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin.